Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, atas nama Aksan dari kelas Teknika 4B NIT 2442037. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang siapa yang berperan dalam penyusunan strategi jangka pendek. Materi ini penting karena strategi jangka pendek sangat dibutuhkan dalam organisasi maupun pekerjaan di atas kapal agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, dan mencapai target yang telah ditentukan. Mari kita bahas bersama siapa saja pihak yang memiliki peran penting dalam penyusunan strategi jangka pendek. Strategi jangka pendek adalah rencana yang dibuat untuk mencapai target dalam waktu dekat, biasanya dalam hitungan harian, mingguan, bulanan, atau maksimal 1 tahun. Strategi ini disusun agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan cepat dan efisien. Dalam penyusunan strategi jangka pendek, terdapat beberapa pihak yang berperan penting, yaitu yang pertama, pimpinan atau manajer. Pihak pertama yang berperan adalah pimpinan atau manajer. Pimpinan memiliki tugas menentukan tujuan utama, membuat keputusan, serta mengarahkan anggota tim agar bekerja sesuai rencana. Dalam dunia pelayaran, contoh pimpinan di atas kapal adalah nakoda dan kepala kamar mesin. Mereka menentukan langkah kerja harian, pembagian tugas, serta target pekerjaan agar operasional kapal berjalan lancar dan aman. Tanpa arahan dari pimpinan, strategi jangka pendek akan sulit terlaksana dengan baik karena tidak ada pengendalian dan koordinasi. Dan yang kedua yaitu anggota tim atau kru. Selain pimpinan, anggota tim juga memiliki peran penting. Anggota tim memberikan masukan berdasarkan kondisi nyata di lapangan karena mereka yang menjalankan pekerjaan secara langsung. Contoh di kapal, kru mengetahui kondisi peralatan, cuaca, pekerjaan mesin, serta kendala operasional yang terjadi. Informasi tersebut membantu pimpinan menyusun strategi yang lebih tepat dan realistis. Kerjasama antara pimpinan dan anggota tim sangat diperlukan agar strategi dapat berjalan efektif. Dan yang ketiga, bagian perencanaan atau administrasi. Pihak berikutnya adalah bagian perencanaan atau administrasi. Mereka bertugas mengatur data, jadwal, kebutuhan operasional, serta memastikan semua rencana tersusun dengan baik. Contoh seperti penyusunan jadwal maintenance, kebutuhan bahan bakar, persediaan suku cadang, hingga laporan pekerjaan harian. Dengan adanya perencanaan yang baik, strategi jangka pendek menjadi lebih terarah dan mudah dilaksanakan. Dan yang keempat yaitu pengawas atau supervisor. Supervisor berfungsi untuk mengawasi jalannya strategi yang telah dibuat. Mereka memastikan pekerjaan dilakukan sesuai prosedur, target tercapai, dan masalah dapat segera diatasi. Dalam pekerjaan di kapal, pengawas juga bertugas menjaga keselamatan kerja serta memastikan disiplin seluruh kru. Jika terjadi hambatan, supervisor akan memberikan laporan kepada pimpinan agar strategi dapat diperbaiki atau disesuaikan. Dan yang kelima yaitu faktor komunikasi dan kerjasama. Walaupun ada banyak pihak yang berperan, strategi jangka pendek tidak akan berhasil tanpa komunikasi dan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus saling memberikan informasi, saling mendukung, dan bekerja sesuai tanggung jawab masing-masing. Dalam dunia pelayaran, komunikasi sangat penting karena pekerjaan di kapal membutuhkan koordinasi yang cepat dan tepat, terutama saat menghadapi kondisi darurat atau cuaca buruk. Dan yang keenam, contoh strategi jangka pendek di kapal. Contohnya yaitu strategi jangka pendek di kapal adalah menyusun jadwal jaga harian kru, melakukan maintenance mesin mingguan, mengatur penghematan bahan bakar, menyiapkan prosedur keselamatan sebelum pelayaran, membagi tugas saat proses bongkar muat. Semua strategi tersebut dibuat untuk memastikan operasional kapal berjalan aman, efektif, dan sesuai target. Dan kesimpulan dari materi ini adalah yang dapat disimpulkan bahwa penyusunan strategi jangka pendek melibatkan beberapa pihak penting, yaitu pimpinan, anggota tim, bagian perencanaan, dan supervisor. Semua pihak harus bekerja sama dengan berkomunikasi dengan baik agar strategi yang dibuat dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi jangka pendek sangat penting dalam dunia kerja, termasuk di dunia pelayaran,
karena membantu pekerjaan menjadi lebih teratur, efisien, dan aman. Dan demikian penjelasan dari saya mengenai siapa yang berperan dalam penyusunan strategi jangka pendek. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami penting kerjasama dan perencanaan dalam suatu organisasi maupun di atas kapal.